di sebuah hutan yang hijau dan damai, di mana sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, dan suara burung terdengar merdu. Setiap pagi, hiduplah seekor koro-koro kecil bernama Tilo. Tubuhnya tidak besar, langkahnya pelan, dan tempurungnya berwarna hijau kecoklatan, dengan garis-garis halus yang tampak seperti lukisan alam. Ia adalah salah satu penghuni hutan yang paling dikenal. Namun bukan karena kehebatannya. Banyak hewan di hutan mengenal Tilo sebagai kura-kura yang pendiam. Ia jarang sekali berbicara panjang, lebih suka mendengarkan dengan sabar, dan selalu tersenyum dengan mata yang hangat, seolah menyimpan ketenangan di dalam hatinya. Namun di balik sikapnya yang sederhana itu, Tilo menyimpan sebuah permata yang tak ternilai. Hati yang jujur dan ikhlas. Sesuatu yang kelak akan mengajarkan makna besar bagi seluruh penghuni hutan. Setiap pagi, saat embun masih menggantung di ujung rerumputan, Tilo sudah terjaga. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia selalu memulai hari dengan berjalan pelan menuju sungai kecil di tepi hutan. Sungai itu sangat jernih. Airnya berkilau seperti cermin saat tertimpa cahaya matahari pagi. Dan ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang dengan riang di dalamnya. Di sanalah Tilo sering menghabiskan waktunya, membantu membersihkan daun-daun kering yang jatuh dan menghalangi aliran air. Ia melakukannya bukan karena diminta, bukan pula karena ingin dipuji. Baginya, melihat air mengalir lancar dan sungai tetap bersih, sudah cukup membuat hatinya merasa bahagia dan damai. Tak jauh dari sungai, di tengah hutan yang rimbun, hiduplah hewan-hewan lain dengan beragam sifat dan karakter. Ada Kiko si kelinci, yang sangat lincah dan pandai berbicara. Selalu punya cerita baru setiap harinya. Ada Rara si rusa yang anggun dan lembut. Langkahnya ringan, seolah menari di atas rumput. Ada juga Bimo, si beruang kecil yang kuat, namun sedikit ceroboh, seringkali membuat temon-temonia tertawa karena tingkahnya. Serta Lala si burung pipit yang cerewet, dan selalu ingin tahu segala hal. Terbang dari dahan ke dahan, sambil berkicau tanpa henti. Mereka sering bermain bersama di sebuah lapangan rumput luas di tengah hutan. Tilo sering ikut bergabung, meski ia selalu tertinggal jauh di belakang, karena langkahnya yang pelan. Tapi, tak seorang pun benar-benar keberatan. Entah kenapa, kehadiran Tilo selalu membawa ketenangan di antara mereka. Senyumnya yang tulus, seolah menjadi pengingat bahwa persahabatan tidak selalu tentang kecepatan, tapi tentang kebersamaan. Namun suatu hari, kedamaian hutan yang indah itu tiba-tiba terusik. Seluruh hutan gempar karena sebuah kejadian yang tidak terduga. Sebuah apel emas yang sangat berharga milik tetua hutan menghilang. Apel itu bukan sembarang buah. Warnanya berkilauan seperti emas murni. Dan konon, apel itu melambangkan kejujuran dan persatuan di antara seluruh penghuni hutan. Buah berharga itu hanya digunakan pada upacara penting yang diadakan setahun sekali. Kehilangannya membuat semua hewan cemas dan bertanya-tanya. Tetua hutan yang bijaksana segera mengumpulkan semua penghuni di bawah pohon beringin besar yang rindang. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, tetua hutan berkata bahwa apel emas terakhir kali terlihat di dekat lapangan rumput, tempat para hewan biasa bermain. Sontak, semua hewan saling berpandangan. Udara yang tadinya sejuk, kini terasa berat. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa hewan mulai menebak-nebak siapa yang mungkin mengambilnya. Perlahan, kecurigaan mulai menyebar seperti kabut, membuat suasana yang biasanya hangat menjadi dingin dan tegang. Kiko si kelinci merasa paling tertekan. Ia dikenal sering berlari ke sana kemari dan suka mencoba hal-hal baru. Beberapa hewan mulai meliriknya dengan tatapan curiga. Mungkin Kiko yang tidak sengaja membawanya, bisik seekor tupai. Bimo si beruang kecil juga tidak luput dari dugaan. Karena ia sering merasa lapar dan terkadang suka mengambil makanan tanpa berpikir panjang, beberapa hewan menuduhnya dalam hati. Rara si rusa hanya bisa menunduk sedih, tidak suka dengan suasana saling curiga ini. Sementara Lala, si burung pipit terbang ke sana kemari, menyebarkan berbagai dugaan yang belum tentu benar, membuat situasi semakin keruh. Di tengah keramaian dan kebingungan itu, Tilo hanya berdiri diam. Ia tidak ikut berbicara, tidak ikut menuduh. Matanya yang kecil mengamati sekeliling dengan saksama. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Kemarin sore, saat ia berjalan pulang dengan sangat pelan melewati lapangan rumput, ia melihat apel emas itu. Angin berhembus cukup kencang, membuat apel itu terjatuh dari meja kecil tempat tetua hutan biasa meletakkannya. Apel itu menggelinding ke arah semak-semak, nyaris jatuh ke sungai. Tilo ingat
Ia sempat mendorong apel itu dengan tempurungnya agar tidak jatuh ke air dan menyembunyikannya di balik semak yang aman. Karena hari sudah senja dan ia sangat lelah, Tilo bermaksud mengembalikannya keesokan pagi. Namun sekarang, saat ia mendengar kabar ini, apel emas itu ternyata sudah hilang. Hati Tilo mulai gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah tindakannya menyentuh apel itu justru membuat keadaan menjadi rumit? Ia bisa saja diam, karena tidak ada seorang pun yang melihatnya kemarin. Tidak akan ada yang menuduh koro-koro kecil yang lambat dan pendiam, seperti dirinya. Tetapi, setiap kali ia memikirkan untuk diam saja, hatinya terasa sangat berat. Kejujuran adalah hal yang selalu diajarkan oleh ibunya sejak ia kecil. Ibunya pernah berkata, Tilo, kejujuran mungkin membuat kita takut sesaat, tetapi kebohongan akan membuat hati kita gelisah selamanya. Kata-kata itu terngiang jelas di benaknya. Dengan langkah pelan, namun pasti, Tilo memberanikan diri. Ia berjalan maju ke tengah kerumunan. Seketika, semua mata tertuju padanya. Suasana menjadi hening. Dengan suara lembut yang nyaris bergetar, Tilo berkata bahwa ia memang sempat melihat dan menyentuh apel emas itu kemarin. Ia menjelaskan semuanya dengan jujur. Apa adanya, tanpa melebihkan atau mengurangi cerita. Ia menceritakan bagaimana ia menyelamatkan apel itu dari sungai dan berniat mengembalikannya pagi ini. Beberapa hewan tampak terkejut. Ada yang berbisik-bisik, tidak percaya. Ada pula yang terlihat ragu. Namun, tetua hutan mengangguk perlahan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tilo melanjutkan bahwa ia tidak mengambil apel itu untuk dirinya sendiri. Tetapi, pagi ini, apel itu sudah tidak ada di tempat ia tinggalkan. Kejujuran Tilo seketika mengubah suasana. Kecurigaan yang tadinya menyelimuti hutan, perlahan mulai mencair. Rasa tegang berganti menjadi rasa haru. Tetua hutan memuji keberanian Tilo untuk berkata jujur, meskipun tidak ada yang memaksanya. Kejujurannya menjadi penerang di tengah kegelapan prasangka. Namun, misteri hilangnya apel emas masih belum terpecahkan. Melihat keberanian Tilo, para hewan kemudian sepakat untuk mencari apel emas itu bersama-sama. Kali ini, mereka melakukannya dengan hati yang lebih tenang, tanpa saling menuduh. Tilo ikut serta, meski jalannya paling pelan. Ia tidak keberatan tertinggal, karena ia tahu setiap langkah kecil yang didasari niat baik tetap berarti. Pencarian membawa mereka ke berbagai sudut hutan. Mereka memeriksa setiap semak, setiap lubang pohon, dan setiap tepi sungai. Hingga akhirnya, Lala si burung pipit yang terbang tinggi di atas, melihat sesuatu berkilauan di dekat sarang semut merah yang besar. Di sana! Di sana! Teriaknya. Ternyata, apel emas itu tersangkut di akar sebuah pohon besar. Rupanya, setelah Tilo meninggalkannya, seekor monyet kecil yang usil sempat bermain-main dengan apel itu. Tanpa sengaja, ia membuat apel itu menggelinding lebih jauh. Karena takut dimarahi, monyet kecil itu kabur dan tidak berani mengaku. Ketika apel emas berhasil ditemukan, seluruh hutan bersorak gembira. Monyet kecil itu akhirnya memberanikan diri dengan wajah tertunduk untuk meminta maaf kepada semuanya. Tetua hutan tidak memarahinya. Ia justru menasihatinya dengan lembut tentang pentingnya kejujuran dan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Semua mata kemudian tertuju pada Tilo. Hewan-hewan lain menyadari, tanpa kejujuran Tilo, mungkin mereka masih saling curiga dan bertengkar hingga saat ini. Kejujuran Tilo telah menyatukan mereka kembali. Hari itu, suasana hutan kembali hangat dan penuh canda tawa. Upacara apel emas pun dapat dilaksanakan dengan penuh kebahagiaan. Dalam upacara itu, tetua hutan menyampaikan sebuah pesan penting. Ia berkata bahwa kejujuran dan hati yang ikhlas adalah kekuatan terbesar, bahkan lebih kuat dari kecepatan berlari atau kekuatan fisik. Sejak kejadian itu, Tilo tidak lagi dipandang hanya sebagai koro-koro kecil yang berjalan pelan. Ia menjadi simbol kejujuran dan ketulusan hati. Hewan-hewan lain mulai belajar darinya. Kiko si kelinci belajar untuk tidak terburu-buru menilai orang lain. Bimo si beruang kecil belajar untuk berpikir sebelum bertindak. Dan Lala, si burung pipit, belajar untuk tidak menyebarkan kabar burung tanpa kepastian. Hari-hari pun berlalu dengan damai. Tilo tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap membersihkan sungai setiap pagi, tetap berjalan pelan, dan tetap tersenyum hangat kepada siapapun yang ia temui. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Baginya, melakukan yang benar dengan hati yang ikhlas adalah hal yang wajar dan sudah seharusnya. Pada suatu sore yang indah, saat matahari mulai terbenam
dan langit berubah menjadi warna jingga keemasan. Tilo duduk di tepi sungai. Ia memandangi pantulan cahaya di permukaan air yang tenang. Ia merasa sangat damai. Ia tahu bahwa kejujuran mungkin tidak selalu mudah. Tetapi, ia juga tahu bahwa kejujuran selalu membawa ketenangan di dalam hati. Dan berkat pelajaran darinya, hutan itu pun menjadi tempat yang lebih indah. Bukan hanya karena pohon dan bunganya yang menawan, tetapi karena hati para penghuninya yang belajar untuk jujur dan ikhlas. Seperti kura-kura kecil bernama Tilo. Terima kasih sudah menonton cerita Tilo hari ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kejujuran dan ketulusan hatinya. Jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.